Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sebangsa setanah air, sekarang sudah tahun 2022. Tanpa terasa bombing porang mulai tahun 2019 hingga sekarang sudah 20 hampir 4 tahun berjalan. Walaupun sebenarnya untuk tanaman porang sendiri sudah lama, mulai tahun 1980-an, tapi memang cuma di daerah-daerah tertentu, dan dengan boomingnya porang otomatis langsung euforia belajar porang, juga menanam porang, cari edukasi sana sini, termasuk juga mulai berdiri sekolah porang, baik itu sekolah yang bertemu maupun yang online, termasuk PPCI bergerak di bidang edukasi porang online gratis. Jadi pembimbingan atau pendampingan secara gratis, nggak ada biaya sama sekali. Seiring berjalannya waktu, dulur, cara tanam pun dilakukan dengan berbagai metode dan berbagai cara. Ada yang menganut cara tanam kearifan lokal setempat, misalnya sebelumnya tanam jagung dimirip-miripkan jagung, sebelumnya tanam sayur dimirip-miripkan sayur, dan itu sah-sah saja, nggak ada problem. Jadi untuk bertani banyak teknis itu malah bagus. Dan seiring berjalannya waktu muncullah youtuber, termasuk diantaranya ya channel ini juga. Jadi muncul memberikan informasi edukatif ataupun motivator, memberikan motivasi untuk jenengan bangkit untuk kembali ke bertani lagi. Mungkin selama ini bertani sudah dianggap tidak relevan lagi untuk usaha, dan bertani rata-rata petani itu usianya 40 ke atas, bahkan lebih banyak yang 60 ke atas. Jadi 40 ke atas itu daerah tertentu, dan banyak yang usianya sudah 60 ke atas. Dan para senior kita, petani-petani yang sudah usia 60 ke atas itu secara produktivitas dan kinerja sudah mulai kendor, lur, karena sudah di usia umur tidak bisa mengatur kekuatan power gitu. Juga secara pemikiran juga wis nrimo ngene ae utawa karena banyak pengalaman beliau akeh mangan uyah. Jadi karena pengalaman beliau berpuluh-puluh tahun tanam bertani juga cuma seperti ini saja gitu. Dengan munculnya porang dan euforia porang, akhirnya porang diminati, ataupun banyak petani-petani muda yang disebut petani milenial itu banyak mulai ikut tanam, karena petani milenial itu golek menake, lur. Jadi golek menake mergo nggak mungkin moh sorone dicokot jengklong niki ya moh digigit nyamuk ya nggak mau lah. Padahal resiko di petani itu ya semut, nyamuk, kutu-kutunan, dan juga serangga-serangga yang lain yang biasanya juga menggigit. Dulur, dengan berjalannya waktu secara tidak langsung, banyak peminat petani karena tergiur motivasi
bahwasanya tanam porang itu untungnya besar, atau untung lah, intinya gitu aja, untung. Dan ketika tahun 19 itu 20 itu memang ya harga kebetulan bagus. Jadi kebutuhan pasar juga mungkin karena waktu itu belum terlalu tercukupi. Jadi permintaan dan ketersediaan bahan baku itu lebih buanter permintaan. Atau mungkin itu strategi pasar juga, karena akan berdiri pabrik-pabrik, maka porang di harganya dibikin tinggi, biar animo masyarakat semuanya tanam, dan nanti ketika sudah mulai panen, pabriknya jadi, harga anjlok. Itu bisa juga terjadi. Itu Kompasar dan politik market itu ya sah-sah saja. Makanya jenengan yang waktu itu rubuh-rubuh gedang cuma ikut-ikutan. Terus jenengan yang waktu itu ini peluang bagus tanpa mempelajari resikonya. Jadi dalam usaha ataupun bisnis ataupun bertani itu pasti ada resikonya, lor. Apalagi bertani resikonya besar. Satu, resiko alam. Jadi keganasan alam atau jenengan melawan alam. Contohnya saja per hari ini sudah tidak hujan sekitar 10 hari lebih atau sekitar 2 minggu. Itu porang yang tanpa naungan ya tepar. Tapi yang ada naungannya ya aman. Jadi itu adalah pilihan. Ketika kita memutuskan tanpa naungan dengan segala resikonya ya diterima. Begitu juga yang pakai naungan. Pakai naungan juga beresiko juga, karena kalau kena angin itu cenderung gampang roboh juga, karena dia terbiasa dengan cuaca yang agak sejuk. Panas memang nggak kena, tetapi kalau angin dia juga gampang roboh. Jadi bertani itu penuh risiko dan min plus itu biasa. Belum lagi kalau nanti menemukan penyakit-penyakit, karena penyakit atau serangga di porang itu banyak sekali jenisnya. Baik itu yang menyerang umbi, ulat kuning gul misalnya. Terus menyerang pangkal batang itu kutu kebul ataupun busuk pangkal batang. Itu sebenarnya juga kutu dan juga larva. Atau di batangnya itu penggerek batang, biasanya penggerek batang itu batangnya muncul kayak ada kecapnya gitu. Itu sebenarnya di dalamnya batang itu ada larva atau ada ular atau enek sate, lor. Begitu juga di daun itu juga daun, terutama daun muda itu biasanya ada ulat predator dan ulat alien. Terus di balik daun itu biasanya ada cabuknya, cabuk putih. Itu juga menghisap zat ataupun getah yang ada di daun tersebut. Dulur-dulur, kita harus berani menerima resiko. Dan ini kita ambil hikmah dan faedahnya, lur. Dari harga yang turun, harga pasar turun, itu siapa nanti yang bertahan? Siapa yang bertahan, telaten, sabar, ya itu yang besoknya ngemut atau besoknya ngunduh, lur, besoknya panen. Tetapi kalau baru kena turun harga sudah down, sudah balik kanan, apalagi menyesal, ya itu nanti yang akan gulung tikar. Makanya walaupun harga belum ada kepastian untuk tahun 2022 ini, khususnya nanti bulan 5, tapi kalau saya sebagai petani tetap yakin payu. Nah, payune piro-piro ya gak ngerti lah. Yang penting sekarang yang sudah ada itu kita rawat, karena sebagian sudah ada yang terutama di wilayah Jawa itu
mulai berbentuk bupil. Kalau Sumatera bahkan sudah panen, mulai dorman, mulai roboh-roboh. Dan nanti akan disusul NTT. NTT nggak lama lagi juga akan kemungkinan bulan 2 akhir itu NTT sudah mulai dorman. Jadi Indonesia ini luas lur, jadi untuk panen saja juga secara alam itu nggak bareng atau nggak kompak gitu. Itu malah bagus karena ketersediaan bahan baku nggak ada kosongnya untuk diproses di pabrik nantinya, baik itu di pabrik maupun di home industry. Intinya tetap semangat dulur untuk meraih masa depan. Tetap selalu berkarya, merawat tanaman kita, dan insya Allah nanti bulan 45 sudah ada hasil. Tetap semangat mawon. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwon.